Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Sundakeun akan merekap sebuah film dengan tema masak-memasak. Film ini berjudul MasterChef, di mana menceritakan tentang seorang yang ahli dalam memasak dengan balutan kumpu. Di mana pada saat itu seorang koki bernama Wong Biyi yang diperankan oleh Sam Mo Hung. Dia telah difitnah memasukkan racun pada masakannya karena banyak korban Master Yi terusir dari desa. Lalu kemudian dia pun pergi berkelana. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Akankah nama baik Wong Biyi akan tetap harum? Atau malah sebaliknya? Mari kita lanjut saja ke rekap filmnya. Tapi diingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe aja. Satu subscribe dari kalian merupakan kebahagiaan bagi kami. Film ini diawali dengan diperlihatkannya jamuan makan-makan. Sang chef yaitu Master Yi melihat masakan bagongnya telah gosong dikarenakan asistennya yang bernama Leung teu daek ngajedog. Karena bagong adalah bintang di acara itu, akhirnya Master Yi meminjam golok berkepala naga merupakan warisan turun-temurun untuk mengganti masakan bagongnya. Dengan golok naga itu, Master Yi langsung memotong babi itu dengan sempurna. Scene dilanjut dengan diperlihatkannya Master Yi yang memasak dengan asistennya. Namun tidak lama dari itu, semua pengunjung yang memakan babi itu menjadi sakit perut. Master Yi menyangka bahwa yang diberikan oleh Leung bukanlah garam, melainkan sebuah obat dengan efek nyeri beteng. Master Yi yang marah langsung mengejar Leung dan mendodetnya. Dikarenakan Master Yi adalah kokinya, dialah yang harus bertanggung jawab. Setelah itu pun ia diusir dari desa dan tidak layak menjadi pemilik golok berkepala naga. Kemudian diperlihatkan sebuah sekolah kungfu. Sang guru sedang mengadakan sebuah kompetisi bahwa siapapun yang bisa memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama dengan kehormatan dari sekolah. Setelah semua perebutan, akhirnya seorang murid bernama Ken lah yang menjadi pemenangnya. Ken seorang ahli kungfu dan jago dalam memasak. Biasalah bapak-bapak si jago masak. Bahkan sebagai salah satu salam perpisahan, Ken memberikan semangkok mie kepada sang master. Ketika hendak pergi, guru Ken menyuruh agar ia belajar kepada Sum Waitak dari restoran besar bernama Sum. Singkatnya saja, Ken pun sampai. Pada saat itu, ia tidak sengaja bertemu dengan gadis cakep bernama Ying. Ia pun adalah seorang adik dari yang punya restoran. Saat itu pun Master Yi datang ke restoran tersebut. Setibanya di sana, Master Yi pun disuguhkan teh tubruk oleh Ying dan membuat kagum kakaknya yang bernama Ching. Dikarenakan Master Yi yang tahu bahan dan cara membuat ramuan teh tersebut. Bahkan Ken yang mendengarnya pun menjadi penasaran. Lalu kemudian Master Yi memesan sebuah makanan yang tidak ada dalam daftar menu, yaitu kubis di air yang jernih. Saat itu pun si Ching pemilik restoran langsung menyanggupinya. Bahkan si koki yang bernama Sum pun tahu bahwa yang pesan makanan tersebut pasti adalah seorang koki. Ketika Master Yi mencoba masakannya, ia pun langsung teringat dengan masa lalunya ketika hidup bersama kakaknya. Akan tetapi hasil makannya tidak sesuai harapan. Master Yi pun berkomentar pedih. Pengolahan yang salah menyebabkan kemurnian air jernih telah hilang. Setelah diketahui bahwa itu Master Yi, Master Sum pun langsung menantangnya. Jika dirinya kalah, maka ia akan meninggalkan restoran. Namun jika Master Yi yang kalah, maka ia harus mencuci piring selama setahun. Master Yi pun langsung menerima tantangan tersebut. Namun ia membutuhkan seorang asisten dan dipilihlah Ken sebagai asistennya. Makanan yang dibuat oleh Master Sum pun sangatlah epik dikarenakan itu adalah andalan restoran. Namun menurut Master Yi itu hanya lumayan saja. Ketika masakan Master Yi dihidangkan, Ying dengan bolohnya menyentuh masakan itu. Ia pun kepanasan dikarenakan kulit daging itu merupakan gula tipis yang membuatnya tetap panas seperti masih diasakan. Ketika Master Sum mencicipinya, ia pun langsung mengakui kekalahannya. Makanan ini pun dinamai 8 bebek keberuntungan.
di mana masakan ini sudah lama tidak ada dikarenakan tidak ada koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Pembuatannya pun sedikit riweuh dan rumit, di mana tidak boleh menggunakan pisau dalam memotongnya. Cenah mah seratnya bakal rusak lamun make pisau. Ketika Master Sum pergi, Ken pun mengejarnya karena kedatangan Ken ialah untuk berguru kepadanya. Tapi di sini ternyata Ken salah paham bahwa Sum Waitak yang merupakan ayah dari Ching dan kakak seperguruan Master Yi telah meninggal tahun lalu. Bahkan Ching pun mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Yi. Di sini pun Ching yakin bahwa jika Master Yi tidak bersalah dengan alasan bahwa orang yang suka memasak tidak mungkin melakukan hal itu. Dikarenakan restoran tidak memiliki koki, akhirnya Ching meminta Master Yi untuk menjadi kokinya. Singkatnya, Master Yi pun menjadi koki di sana karena ia merasa berkewajiban menjaga restoran Sum. Namun dengan syarat ia butuh asisten. Setelah dicari, Master Yi pun memilih Ken sebagai asistennya. Tak berselang lama, Ken pun datang di saat itu juga. Lalu kemudian Ken menantang Master Yi dalam keahliannya di bidang memotong. Ken di sini memperlihatkan keahliannya dalam memotong ikan globe, yang mana kecepatan dan ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasil. Dan tentu saja hasilnya pun sangat memuaskan. Namun sebagai master, tentu Master Yi tidak mau kalah. Ia pun memperlihatkan skillnya dengan memotong ikan air tawar, yang normalnya rasanya tidak dapat menandingi ikan globe. Namun setelah dicoba, Ken pun dibuat terkejut akan rasanya. Ini dikarenakan Master Yi memotong ikan itu dengan pisau yang dingin, di mana membuat rasa ikan lebih lezat. Selain dari itu, teknik memotong itu pun tidak membuat ikan ini mati. Tentu ini membuat Ken terkejut terheran-heran. Karena kagum dengan kehebatannya, Ken pun ingin berguru kepada Master Yi. Bahkan ia pun rela melakukan apa saja, seperti mengasah semua pisau yang telah berkarat dengan sukarela. Beberapa hari kemudian, ketika Master Yi duduk santai dengan pemilik restoran ini, tiba-tiba ia teringat dengan keponakannya yang bernama Jo Wong Kai, yang merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Lalu kemudian diperlihatkan Jo yang kedatangan Master Sum, di mana saat itu Master Sum mencari pekerjaan setelah ia mengakui kekalahannya dalam pertandingan memasak. Ketika nama yang mengalahkannya disebutkan, Jo Wong Kai pun langsung marah karena sesuatu alasan yang pernah terjadi di masa lalu. Ketika saat itu Jo masih kecil, babehnya yang merupakan kakak dari Master Yi sedang marah dan mabuk. Dikarenakan Master Yi menyembunyikan golok kepala naga, karena golok itu merupakan simbol koki terhebat yang diwariskan turun-temurun. Mereka pun baku hantam untuk memperebutkannya. Namun ketika Master Yi akan tertinggang coet badag, sang kakak menyelamatkannya. Dan pada akhirnya dialah yang terluka. Karena kejadian itu pun ayah Jo kehilangan karir dalam memasaknya dan memilih untuk meninggalkan desa. Meski pada faktanya kakak dari Master Yi ini merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan 2 kali berturut-turut. Scene kita pindah di mana Master Yi sedang mengajari Ken dalam memotong. Itu diajarkan karena seorang koki harus bisa hal lain selain memasak. Bahkan Ken memiliki pelajaran baru dalam memasak sebuah telur, karena di balik hidangan sederhana tersimpan kesulitan lain dalam membuatnya. Bahkan dari itu, adik dari pemilik restoran ini pun diajari untuk membuat saus. Namun saat itu masih ada keinginan yang belum tercapai, yaitu masakan puding kacang kubus yang ceritanya akan diajarkan Master Yi di kemudian hari. Singkat cerita, terlihat beberapa orang sedang duduk di meja restoran mereka. Namun terlihat mereka menaruh paku di hidangan itu dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi restoran Sum. Setelah diketahui, ternyata mereka adalah orang suruhan dari Jo yang berniat untuk balas dendam kepada Master Yi. Lalu kita diperlihatkan Ken dan Ying sedang berbelanja di toko Mang Dudun. Di situ terlihat orang-orang yang membuat keributan di restoran mereka. Seketika itu Ying menyerang mereka, hingga warung Mang Dudun pun menjadi berantakan. Singkatnya, ketika Ken dan Ying bersembunyi dari kejaran mereka, Ken tidak sengaja melihat berita tentang perlombaan kejuaraan Master Chef yang diadakan 4 tahun sekali.
Ken berpikir jika ia menjadi juara maka akan memperbaiki reputasi restoran Sum. Lalu kemudian Ken meminta Master Yi untuk mengikutinya. Namun saat itu Master Yi menolaknya dan menyuruh Ken untuk mengikuti kompetisi itu dan berharap Ken bisa berjuang demi restoran. Lalu kemudian Master Yi memberikan sebuah kotak kepada Ken. Singkatnya kompetisi pun dimulai. Sementara itu Master Yi kembali ke desa guna menyelesaikan masalahnya. Lanjut di kompetisi, terlihat juara sebelumnya pun ikut berpartisipasi, yaitu Master Tin, seorang koki dari restoran Raja Kanton. Berikut asistennya yaitu Master Sum. Meskipun demikian, Ken tetap percaya diri dan akan memenangkannya. Lalu babak pertama pun dimulai dengan perlombaan memotong yang akan menyisihkan dua tim yang akan masuk ke final. Saat itu Ken akan membuat hidangan 4 unggas keberuntungan dengan bahan tentu unggas. Sedangkan peserta lain memasak ikan dan kerang. Terlihat Master Tin pun membuat hidangan kepala kerbau. Setelah proses penilaian, kemudian para juri mengumumkan hasilnya bahwa yang masuk final adalah restoran Sum dan Raja Kanton. Setelah Joe mengetahui pesaingnya di final nanti, ia dan anak buahnya menyerang restoran Sum. Dengan akhirnya tertangkapnya Ken dan Ying, yang kemudian disekap di lemari pendingin. Tidak cukup sampai di situ, Master Yi yang baru kembali dari desa juga ikut diserang. Bahkan Joe mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin. Joe pun mengatakan mereka bisa saja bebas asal Master Yi mau mengambil kuncinya di kandang ular beracun. Namun ketika Master Yi akan mengambil kuncinya, tiba-tiba Leng datang menghentikannya. Leng adalah orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan dari Joe. Dia mengatakan bahwa kunci itu adalah palsu dan yang asli ada padanya. Kemudian Leng meminta maaf dan membebaskan para sandera dan menyuruhnya agar melanjutkan kompetisi. Kita kembali ke kompetisi. Perlombaan final pun akan dimulai, bertemakan dengan sup kemurnian. Ini adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak, agar semua orang bisa merasakan kemurnian rasa masakannya. Di sisi lain, Joe kembali mendatangi Master Yi dengan membawa golok yang sudah berkarat. Sebelum memulai tantangannya, Ken pun teringat tentang perkataan Master Yi akan hidangan kubis sebagai makanan terbaik. Karena hal itu, Ken pun membuat masakan kubis di air yang jernih. Dengan teknik dari Master Yi, ia pun dapat melakukannya dengan baik. Dari mulai menyaring lemak daging, memilih jantung kubis, dan menusuk kubis agar bisa menyerap rasa sup dengan sempurna. Master Tin pun tidak kalah hebat dalam mengolah hidangannya. Bahkan ia memakai cara yang sempurna untuk memanaskan masakannya. Scene kita pindah dulu ke Master Yi, di mana Master Yi sedang baku hantam dengan Joe dan balad-baladnya. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Master Yi pun bisa mengalahkan Joe dan baladnya. Kemudian ia pergi sambil membawa golok kepala naga. Lalu di kompetisi hasil masakan mereka pun telah dicicipi oleh para dewan juri. Dan ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan dari Master Tin. Namun ketika wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang menghentikannya. Ia memberikan golok itu kepada Ken untuk memotong hidangan dalam kotak yang ia berikan pada Ken. Terlihat di dalamnya yaitu kacang kubis. Dan ketika Ken membuka golok itu, karat di golok itu pun langsung menghilang. Sangat sakti sekali, seperti kapak 1212 yang dimiliki oleh Wiro Sableng 1212. Lalu kemudian Ken memotong kacang kubis itu. Setelah ditaburkan, kacang kubis itu pun bercampur dan menghilang. Meski sederhana, namun masakan ini mempunyai harta karun setelah dimasak dengan seni yang tinggi. Selain dari itu, masakan ini pun lebih mengedepankan kemurniannya. Ketika para juri terdiam, Master Tin pun merasa aneh. Lalu ia pun mencicipi masakan lawannya. Setelah itu, ia melepaskan topinya dan mengakui kekalahannya. Dari kompetisi itu, Ken menjadi juara dan menjadi koki terbaik ke-7 di Cina. Tidak hanya itu, kakak Master Yi pun hadir di sana. Bahkan terlihat akrab dengan sang adik. Joe yang hanya melihat dari TV sangat menyesal akan semua perbuatannya. Di akhir film, Master Yi dan kakaknya sepakat bahwa generasi kepemilikan golok berkepala naga itu adalah kepada Ken.
dengan harapan akan ada masakan enak yang tercipta dari golok itu. Dan film pun selesai. Film ini sangat sederhana dan bisa dikonsumsi oleh semua usia. Ya mungkin segitu aja rekap filmnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe jika kalian suka. Dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Sundakeun. Terima kasih yang sudah mendukung, terima kasih yang sudah menonton. Jika ada saran dan komunikasi lain, silakan tulis saja di kolom komentar. Sekian, terima kasih.